Anggapan bahwa hantu atau makhluk halus hanya tinggal di hutan, rumah-rumah kosong, di sisi jembatan, atau di dekat kuburan terbantahkan dengan penuturan Muhammad Rashid. Ia menceritakan pengalamannya bekerja di salah satu areal mall makanan daerah kota Banjarmasin yang tidak kita sebutkan nama tempat dan lokasinya. Di tempat itu ternyata terdapat tempat hantu atau makhluk halus melakukan penampakan. Waktu itu sekitar tahun 2011 di areal tempat makan mall tersebut. Di lantai atas itu terdapat ruangan lift yang tidak terpakai dan juga sebuah eskalator yang belum difungsikan. Disitulah sering terjadi kemunculan hantu tersebut baik siang hari atau malam hari. Ia mengetahui hal tersebut melalui penuturan seorang kasir restoran mall itu yang kebetulan memiliki kemampuan melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Bahkan kasir tersebut pernah kerasukan juga tuturnya. Penunggu tempat itu adalah Babinian Bungas, perempuan cantik, berpakaian putih, dan mereka saling bercakap-cakap. Selain itu, Muhammad Rashid juga melihat penampakan melalui tangkapan kamera. Kebetulan pada waktu itu, ia bekerja sebagai teknisi teknologi informatika, IT, pada area restoran mall tersebut. Lokasi yang ditemukannya penampakan tersebut adalah lantai atas, pada kawasan salon dan tempat orang berjualan berbagai macam produk. Muhammad Rashid mengetahui hal tersebut karena ia suka memutar ulang rekaman CCTV, terutama untuk melihat aktivitas malam hari. Muhammad Rashid mendapati seorang perempuan berambut panjang sedang duduk di bangku yang biasanya menjadi tempat nongkrong pengunjung mall itu, dengan rambut terurai serta wajah yang suram menyampingi kamera. Selain tertangkap kamera, beberapa security menurut Muhammad Rashid mencurigai pengunjung area kuliner tersebut bukanlah manusia. Mereka juga berbelanja sebagaimana kebanyakan pengunjung, tetapi ketika mereka duduk di gazebo menikmati makanan, terlihat tatapan mata mereka kosong dan wajah yang pucat seperti orang mati. Muhammad Rashid juga pernah membawa Habaib, seorang alim, berpengetahuan ke mall itu. Karena sebelumnya ada karyawan yang mengalami kesurupan. Ia membawa Habib tersebut pada pukul 6 pagi. Begitu tiba di basement parkiran, Habib tersebut sudah merasakan begitu banyak hantu menempati tempat itu. Setelah itu, Habib memberikan banyu, air yang sudah diberi mantera, kepada karyawan tersebut agar tidak kerasukan makhluk halus itu lagi. Menurut Muhammad Rashid, ia menanyakan karyawan itu pada saat kerasukan. Ternyata penuturan makhluk halus itu menceritakan bahwa karyawan tersebut melakukan tindakan tidak senonoh, yakni berciuman di belakang toko. Selain itu, menurut Muhammad Rashid, mall itu pernah terjadi kerasukan massal. Sekitar tahun 2012 sampai 2013, sekitar 47 orang yang mengalami kesurupan tersebut. Dikutip dari Harian Metro Banjar, edisi 26 Juni 2012, memberitakan pada halaman pertama bahwa selain isu kebakaran, informasi yang didapat ada kejadian kesurupan massal di salah satu toko yang ada di mall tersebut. Aku baru selesai nonton film. Saat akan pulang, tiba-tiba suasana mendadak lebih ramai. Katanya ada kesurupan massal. Karena banyak orang pada memilih keluar mall, aku juga berlari untuk keluar mall tersebut, ucap salah seorang pengunjung mall, Ita, warga Pelaihari. Berita lain pada halaman sama di Hari Metro Banjar adalah, dari lantai 3 mall tersebut terdengar ramai beberapa orang membacakan ayat suci Al-Quran. Pengajian itu dilakukan untuk mengusir makhluk halus tubuh karyawati salah satu toko mall tersebut.
Wawan, salah seorang manajer, dia mengakui 4 karyawannya kesurupan. Selain di mal, makhluk halus juga terdapat pada bank, di mana Muhammad Rashid bekerja sebagai tenaga teknisi. Menurutnya, bank swasta yang identik dengan pemilik dan nasabah kebanyakan orang Tionghoa ini merupakan bekas rumah tokoh penting Kalimantan Tengah. Di tempat itu, konon terdapat kursi santai yang ketika melakukan renovasi gedung tahun 1989, kursi itu tidak bisa dipindahkan hingga akhirnya kursi santai tersebut ditimbun oleh bahan bangunan yang tepat berada di bawah lantai bank tersebut. Penampakan hantu tersebut terlihat oleh satpam bank yang berjaga pada malam hari. Ia sering mendengar suara seperti anak-anak yang gaduh di lantai atas. Selain itu, hantu tersebut dapat menyerupai temannya, sebab yang anehnya ada 2 orang satpam yang berjaga pada malam hari. Salah seorang satpam beristirahat di mushola. Biasanya mereka tidak boleh bergabung pada tempat yang sama untuk istirahat, sebab salah seorang harus berjaga. Namun, ia mendapati temannya berada di areal yang sama, tetapi tidak menyahut ketika dipanggil. Akhirnya, satpam tersebut terlelap sejenak, dan kemudian ia kembali berjaga bersama temannya. Ia bertanya, kenapa Pak Rahmadi tidak menjawab? Temannya tersebut ikut ke belakang. Terkejutlah dia setelah mengetahui bahwa Pak Rahmadi tidak pergi ke belakang, melainkan ada makhluk halus menyerupai Pak Rahmadi tersebut. Pada suatu kesempatan, Muhammad Rashid membawa orang bank dari Balikpapan, bagian jaringan bank tersebut yang memiliki kemampuan indigo, untuk melihat makhluk halus pada tahun 2016. Muhammad Rashid juga membawa kepala bagian logistik bank untuk melihat suasana yang tak kasat mata tersebut. Mereka datang setelah salat maghrib, melewati tangga darurat, dan menemukan makhluk halus seperti kuntilanak yang bergelantungan di langit-langit rumah. Ada juga sosok lelaki tua berbahasa Banjar berada di ruangan genset. Lelaki itu tidak senang terhadap orang sombong dan sok berani. Lelaki tua itu juga menginginkan agar mereka tidak diganggu, terutama sejak maghrib karena mereka sudah berbagi aktivitas dengan karyawan dan nasabah bank pada siang hari. Ia pun senang didoakan agar diampuni dosa-dosanya, ucap indigo tersebut. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Ingat, kisah-kisah horor yang kita dengar dan lihat bukan hanya sekadar cerita kosong. Terkadang, mereka adalah peringatan yang sudah ada sejak lama. Entah itu tentang kepercayaan, sejarah, atau misteri yang belum terpecahkan. Jangan lupa selalu berhati-hati, terutama saat berada di tempat-tempat yang dianggap angker atau penuh dengan energi yang tak terlihat. Ada hal-hal yang mungkin lebih baik untuk tidak kita ketahui. Jika kalian suka dengan video ini, berikan tanda like dan bagikan pengalaman horor kalian di kolom komentar. Dan jika kalian ingin mengikuti kisah-kisah misteri selanjutnya, pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi.